Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Resapi, Renungan Santapan Pagi, bersama saya, Pendeta Haniel Handoyo, GKI Pengampon, Cirebon. Di belakang kita ini ada sebuah gambar yang sangat indah, yaitu gambar Gunung Rocky Mountain yang ada di Kanada. Gunung itu sangat indah sekali, sangat tinggi sekali, dan lebih indah lagi pada saat musim salju. Orang berkumpul di sana, berwisata di sana, menikmati keindahan yang luar biasa. Gunung Rocky Mountain panjangnya lebih dari 3.000 mil atau 4.800 km, sungguh panjang sekali. Membentang dari British Columbia di Kanada sampai ke New Mexico di Amerika Serikat. Puncak tertingginya adalah Gunung Elbert di Colorado, Amerika. Ketinggiannya mencapai 4.401 meter di atas permukaan laut. Ya, pagi ini saya tidak berbicara panjang tentang Rocky Mountain, gunung batu yang indah itu, tapi pagi ini saya berbicara tentang batu karang yang di dalam Alkitab disebutkan beberapa kali. Saya akan membacakan 2 ayat untuk mendasari perenungan kita pagi hari ini. Yang pertama terambil dari 1 Korintus 10 ayat 4, dan yang kedua dari Matius 16 ayat 18. Demikian bunyi firman-Nya. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, perihal batu karang jarang disebutkan. Lebih kurang hanya 5 kali disebutkan. 2 kali penyebutannya di dalam arti yang sebenarnya, dan 3 kali penyebutannya adalah dalam arti rohani dan teologis. Di dalam Matius 16 ayat 18, di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, tadi disebutkan tentang batu karang. Juga di dalam Kisah Rasul, pasal 27 ayat 29, Wahyu pasal 6 ayat 15, juga disebutkan tentang batu karang. Kalau batu Gunung Rocky Mountain itu indah, maka batu karang yang di dalam Alkitab ini adalah batu karang yang teguh, kokoh, dan kuat. Menurut salah seorang bapak gereja yang bernama Origenes, arti batu karang adalah setiap murid Kristus atau setiap orang percaya itu adalah batu karang. Dalam perspektif sejarah, batu karang itu bukanlah melulu iman kepada Kristus, tetapi juga merupakan pengakuan para rasul akan Kristus, yang di lain tempat diungkapkan sebagai dasar gereja. Efesus 2 ayat 20. Ungkapan batu karang menyinggung intisari jabatan rasul dan nama Petrus sebagai rasul yang utama.
mengungkapkan pengertian intisari itu sendiri. Nah, tafsiran yang kedua, yang hampir sama tuannya dengan yang pertama, yang pernah diungkapkan oleh Bapak Gereja Tertullianus, uskup dari Roma, mengatakan, batu karang itu adalah Petrus sendiri, dengan fakta bahwa istilah batu karang yang terdapat di dalam Matius 16 ayat 19 adalah dalam bentuk tunggal, dan ucapan itu pasti ditujukan langsung kepada Petrus. Namun, kedua tafsiran tersebut, pertama oleh Origenes yang menyatakan bahwa setiap murid Kristus, orang percaya, dan para rasul adalah batu karang, tidak memiliki argumentasi fakta yang kuat. Karena baik setiap murid Kristus maupun para rasul pernah mengalami goncangan iman yang cukup kuat dan sering jatuh bangun di dalam mengikut Yesus. Begitu pula dengan tafsiran yang kedua oleh Tertullianus yang menyatakan bahwa Petrus adalah batu karang, juga tidak memiliki landasan teologis yang kuat. Sebab kata Yunani yang dipakai di dalam kitab Matius 16 ayat 19 itu, yang menunjuk kepada Petrus adalah kata patros, yang berarti batu yang lebih kecil. Sedangkan kata batu karang yang dipakai di dalam ayat itu adalah Petra. Ditambah lagi keterangan lain bahwa iman Petrus tidak mungkin seteguh batu karang. Karena sebelum Yesus disalibkan, Petrus sendiri pernah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Padahal sebelumnya Petrus sendiri yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Jadi, sangat tidak mungkin Petrus adalah batu karang, sebab Rasul Petrus pernah goyah imannya. Nah, yang paling layak dan paling pantas memakai gelar tersebut, yaitu gelar batu karang, adalah Yesus Kristus. Dialah batu karang kita. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan Yesus sebagai batu karang bisa kita lihat ada 6 poin. Yang pertama, sebagaimana batu karang tidak tergoyahkan oleh terpaan gelombang besar apapun, demikian Yesus Kristus senantiasa teguh terhadap segala badai dan pencobaan yang menerpa hidupnya, dari pencobaan di padang gurun sampai pencobaan di Taman Getsemani. Sebelum Yesus disalibkan, dia tetap mampu teguh bagaikan batu karang yang tak tergoyahkan. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan Yesus sebagai batu karang. Batu karang mengisyaratkan bahwa tempat tersebut adalah dangkal. Kapal sudah bisa bersandar, sudah bisa menurunkan jangkar atau sauh, dan daerah itu sudah dekat pulau. Demikian juga Yesus adalah tempat sandaran terakhir kita, supaya tujuan kita tercapai dan terwujud. Yang ketiga, batu karang adalah tempat perlindungan tatkala badai dan topan gelombang datang menerpa kita. Demikian pula Yesus adalah tempat perlindungan paling aman bagi jiwa kita semuanya. Yang keempat, batu karang melambangkan kebesaran dan kedahsyatan. Demikian juga Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat. Tidak ada yang seperti Dia. Yang kelima, batu karang melambangkan kesatuan dan persatuan karena dibentuk
dari jutaan binatang-binatang laut yang sangat kecil atau polip-polip laut yang sangat kecil. Demikian juga Yesus adalah pemersatu segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Yang keenam, batu karang juga mendatangkan ketakutan dan kegentaran, karena dapat membuat kapal menjadi karam, kandas, dan hancur. Demikian juga Yesus dapat mendatangkan ketakutan dan kegentaran terhadap orang-orang yang tidak percaya. Yesus menjadi momok yang paling menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Bahkan iblis saja sampai gemetar bila berhadapan dengan Tuhan Yesus. Batu karang yang teguh kita adalah Tuhan Yesus. Maka marilah kita menjalani hidup di tengah badai gelombang pandemi yang besar ini dengan tetap bersandar kepada batu karang kita, Tuhan Yesus. Dia menang, kita pun akan menjadi pemenang. Amin.